Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Vira Putri Syahbania dengan NIM 2506211000097. Sini saya akan membuat video mengenai hari ini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya mata kuliah fonologi. Hari ini kita akan membahas mengenai fonologi bahasa Madura. Pernah nggak sih kepikiran kenapa anak usia di bawah 5 tahun kalau berbicara itu kadang belum jelas atau bahkan salah ngucapin kata-kata? Ternyata itu tuh bukan sekedar lucu aja, tapi ada proses penting dalam perkembangan bahasa mereka. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah artikel yang berjudul Pemerolehan Fonologi Bahasa Madura pada anak usia 3 tahun. Nah, artikel ini ditulis oleh Khalifatul Hasanah yang merupakan mahasiswi Universitas Brawijaya. Di dalam artikel ini tuh membahas bagaimana seorang anak yang berusia 3 tahun itu memperoleh kemampuan berbahasa khususnya dalam hal pengucapan bunyi. Baik itu bunyi yang diucapkan bunyi vokal maupun bunyi konsonan. Nah, pada artikel ini tuh dijelaskan bahwa anak usia 3 tahun itu merupakan masa-masa periode emas atau golden age dalam pemerolehan bahasa. Karena pada masa ini anak itu mulai aktif untuk berbicara dan mengalami perkembangan bahasa yang sangat pesat, terutama dalam hal bunyi atau kita kenal dengan fonologi. Nah, kita perlu tahu dulu nih, apa sih fonologi itu? Fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Nah, untuk metode penelitiannya itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek penelitiannya itu adalah seorang anak yang berusia 3 tahun dengan inisial AMS yang memiliki bahasa pertamanya yaitu bahasa Madura. Untuk pengumpulan datanya itu dilakukan melalui tahap observasi, tahap wawancara, dan yang terakhir adalah teknik rekam. Kemudian data yang sudah ditemukan tadi itu dianalisis melalui 3 tahap, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, yang pertama pada tahap reduksi itu dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, transkripsi tuturan apa yang diucapkan oleh anak ini itu ke dalam bentuk tulisan. Kemudian dilakukan identifikasi untuk mengamati bunyi apa yang dikeluarkan oleh anak tersebut dan bunyi apa yang mengalami perubahan. Kemudian diklasifikasikan, yaitu data yang sudah ditemukan tadi itu dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Ada kelompok vokal, kelompok konsonan, dan kelompok apa yang dikuasai atau kelompok yang kurang dikuasai. Nah, untuk yang tahap yang kedua yaitu tahap penyajian data. Data yang sudah diklasifikasikan tadi itu dikelompokkan itu dibuat dalam bentuk teks dan tabel. Dan yang terakhir adalah simpulan, berisi hasil temuan yang telah dideskripsikan secara jelas dan juga mudah untuk dipahami. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya, anak usia 3 tahun ini tuh sudah mampu berkomunikasi dengan cukup baik menggunakan bahasa Madura. Tetapi terdapat sedikit pengaruh dari bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil pada pemerolehan vokal anak tersebut. Anak tersebut itu sudah mampu menguasai seluruh bunyi vokal, yaitu vokal A, I, U, E, O. Nah, bunyi vokal ini itu dapat diucapkan dengan jelas baik mereka terletak di awal, tengah, maupun di akhir kata. Contoh katanya adalah kata arapah yang artinya tuh kenapa, itu diucapkan menjadi ayapah. Nah, di sini tuh fonem A atau bunyi A itu diucapkan dengan jelas meskipun berada di awal, tengah, maupun akhir.
Contoh yang kedua adalah kata kipas yang berubah menjadi kipah. Fonem atau bunyi I ini dapat diucapkan dengan jelas. Yang kedua, pada pemerolehan bunyi konsonan. Anak tersebut itu sudah mampu mengucapkan beberapa bunyi konsonan seperti bunyi B, P, M, N, dan lain sebagainya ya. Tapi masih terdapat beberapa bunyi yang masih belum dapat diucapkan dengan baik dan diucapkan dengan jelas ya, yaitu bunyi R, S, dan F. Nah, bunyi R, S, dan F ini belum dapat diucapkan dengan jelas baik itu berada di awal, tengah, maupun di akhir kata. Contoh katanya itu adalah kata susu yang berubah menjadi kata cucu. Yang kedua itu kata kipas yang berubah menjadi kipah. Dan yang terakhir itu contoh kata reva yang berubah menjadi lepa. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa bunyi konsonan tertentu seperti R, S, dan F itu masih sulit diucapkan oleh anak karena ada tingkat kesulitannya atau tingkat kesulitan R, S, dan F ini lebih tinggi dibandingkan mengucapkan bunyi vokal. Selain itu, terdapat juga kesalahan dalam pengucapan, bahwa anak itu cenderung mengganti bunyi-bunyi yang sulit diucapkan dengan bunyi yang lebih mudah diucapkan. Itu disebut sebagai substitusi fungsi. Apa sih faktor yang mempengaruhi anak itu? Ada dua faktor, yaitu faktor biologis dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, untuk faktor biologis ini berpengaruh dalam pemerolehan bunyi karena bergantung pada kematangan alat ucap dan sistem saraf yang dimiliki oleh anak tersebut. Jika organ bicara anak tersebut itu belum berkembang sempurna, maka anak itu belum mampu untuk mengucapkan beberapa bunyi-bunyi tertentu, meskipun sudah dilakukan pelatihan. Nah, untuk faktor lingkungannya itu biasanya tuh terjadi karena melalui tahap peniruan atau disebut dengan imitative speech. Anak ini tuh cenderung meniru cara bicara orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa pemerolehan fonologi anak itu dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor biologis dan faktor lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.